1 sampai ke 5. 2 Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-5, saudara. Ada kisah tentang Raja Uzia, saudara. Anak muda ini dipakai Tuhan, dipilih Tuhan ketika papanya, ayahnya, Raja Amasya meninggal, saudara. Yuk kita baca 1 sampai 5 ayat 1 saya, 2 Bapak Ibu 5 sama-sama. Demikian firman Tuhan. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Bapak Ibu. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lama ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. 4. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. 5 sama-sama. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, ia mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil, saudara. Step awalnya Uzia ini yang membuat orang-orang iri, saudara. Karena apa? Bangsa-bangsa yang lain melihat bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan Uzia itu begitu luar biasa, saudara. Sampai orang-orang mendengar kabar tentang Uzia itu yang sungguh-sungguh sangat inovatif, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia bisa membangun pertahanan yang luar biasa. Dia bisa memikirkan bagaimana pertanian suatu bangsa, Bapak Ibu. Dia memikirkan bagaimana membangun benteng-benteng kota, saudara. Step awalnya Uzia ini luar biasa. Karena ia benar-benar sungguh-sungguh mencari Allah, saudara. Saya mau berbicara mengenai what's your step, saudara. Perhatikanlah langkah berikut dari langkahmu, saudara. Sehingga orang memulainya dengan langkah yang luar biasa, Bapak Ibu, yang sangat-sangat mengagumkan. Orang bilang, ih semangatnya luar biasa ya, berkobar-kobar dia melayani Tuhan. Tetapi ketika perjalanan terjadi, Bapak Ibu, langkah terakhirlah yang menentukan, saudara. Uzia 16 tahun menggantikan ayahnya, seorang raja yang luar biasa namanya Amasya, saudara. Alkitab katakan bahwa dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Saya punya seorang kawan, Bapak Ibu. Ya. Ketika dia melayani Tuhan sungguh-sungguh, bahkan dia anak seorang pendeta, Bapak Ibu. Bapaknya luar biasa dipakai Tuhan, saudara. Tapi ketika dikasih posisi yang luar biasa di suatu pemerintahan, Bapak Ibu ya, dengan begitu mudahnya dia menjual Yesus, saudara, demi sebuah jabatan. Bagi saya, Bapak Ibu, langkahnya ketika dia bersama keluarganya, dia mencontoh papanya, saudara. Imannya terbentuk, imannya luar biasa karena iman papanya dicontoh oleh dia, saudara. Tapi ketika dia mulai punya jabatan penting dalam sebuah pemerintahan, saudara, dia mulai meragukan bahwa apa benar kalau saya tetap memegangi Yesus Tuhan, saya bisa dipakai menjadi jabatan tertinggi ini, saudara. Keputusannya hari itu membuat orang bertanya-tanya. Ternyata langkah awal itu belum tentu menjadi sebuah langkah akhir yang mengagumkan bersama dengan Tuhan, saudara. Kalau Bapak Ibu pelajari baik-baik dalam pasal 26 ayat 1 sampai ke 21, Bapak Ibu. Dikisahkan bagaimana Uzia pada pasal-pasal terakhir, Bapak Ibu. Dia mati sungguh mengenaskan, saudara. Kalau Bapak Ibu baca dan termati di 21 bahwa dia mati karena ada kusta di dahinya, saudara. Karena sebuah kebodohan, maka Uzialah apa yang telah dibangunnya runtuh seketika, saudara. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan pagi hari, saudara. Ternyata Uzia ini bukan bergeming, bukan dia melakukan hal yang salah ketika ada masalah terjadi, saudara. Tapi ketika sebuah pujian membuat Uzia lupa diri, saudara. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada dikritik orang, jangan takut. Kritikan itu gak pernah membuat engkau jatuh, saudara. Justru kritikan itu membuat engkau terbangun, saudara. Ya, saya paling senang kalau dikritik, saudara. Akhirnya kalau dikritik saya baru tahu bahwa saya itu ada kekurangan di sini, saudara.
Lalu saya mulai memperbaiki diri. Supaya apa? Supaya saya bisa memberikan terbaik untuk Tuhan. Jangan sampai kritikanmu yang kau dapati hari ini membuat imanmu semakin surut di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Yuk kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu pada ayat 4-5. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa? Berhasil. Saudara. Alkitab katakan Uzia hidup benar. Dia mencontoh iman Amasya, saudara. Dan selama dia mencontoh iman Amasya, dia punya penasihat rohani. Nama siapa? Zakaria. Alkitab katakan ia mencari Allah selama hiduplah Zakaria. Ini menjadi problem, saudara. Kenapa? Ternyata banyak orang itu merasa ketika dia sudah pelayanan, dia tidak pernah membutuhkan seorang mentor, saudara. Orang berpikir, Pak saya udah khotbah, Pak. Saya sudah S2, Pak. Saya sudah S3, Pak. Masa saya butuh mentor? Seorang mentor dibutuhkan untuk apa? Mengingatkan, saudara. Supaya apa? Supaya kita nggak salah melangkah, saudara. Saya punya mentor, saudara. Mentor ini gudai supaya apa? Jangan sampai pengajaran saya itu menyimpang dari kebenaran Alkitab, saudara. Dan bagi saya nggak pernah malu untuk bertanya kepada pastor, saudara. Apa yang saya nggak paham, saya tanya, ini maksudnya apa sih? Supaya apa? Supaya saya punya pandangan lebih luas, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya saya nggak salah mencermati. Saya masih ingat khotbah pastor tadi pagi yang jam 7 ya online, saudara ya. Banyak orang udah tahu ada konsepnya, dia exegese dulu. Dari luar memaksakan ke dalam, saudara. Seringkali kita jadi salah, saudara. Nah saya nggak pengen kalau saya hidup tanpa mentor. Saya nggak pengen seperti langkah saya, seperti langkah Uzia, saudara. Dia sudah benar langkah awalnya. Tapi ketika Zakaria mati, saudara, dia nggak punya panutan lagi. Dia nggak punya mentor lagi. Dia nggak punya pengingat lagi, saudara. Tapi langkah inilah yang harus Bapak Ibu lakukan hari ini. Jangan pernah merasa terhakimi ketika Bapak Ibu diberikan apa? Nasihat. Ada orang tegur, jangan hakimi saya. Ya, ada orang kritik, kok saya dihakimi? Dikasih masukan, kok saya dihakimi? Masukan, nasihat, teguran. Alkitab katakan itu membangun dirimu. Supaya apa? Supaya engkau hidup benar dan diingatkan Tuhan. Jangan merasa bahwa engkau paling benar untuk melakukan apa yang kau kerjakan hari saudara. Perhatikan langkahmu, saudara. Dan Alkitab juga katakan Bapak Ibu pada ayat yang berikutnya. Ayat kelima. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala susahnya apa? Berhasil. Selama mencari Tuhan. Keberhasilan menurut Tuhan dan keberhasilan menurut kita itu berbeda, saudara. Ya, keberhasilan menurut kita, apa yang kita miliki, kekayaan, harta, kemewahan, prestisius Bapak Ibu, itu keberhasilan kita. Tapi di mata Tuhan itu semua sia-sia, saudara. Kenapa? Karena kau hanya mengandalkan kekuatanmu sendiri. Seperti Alkitab katakan pada ayat yang ke-8 sampai yang ke-12 Bapak Ibu. Keberhasilan Uzia dibuat orang-orang begini, keren ya Uzia ya. Kau kerjakan ini berhasil. Kau punya pasukan tempur luar biasa. Kau punya ketahanan luar biasa. Akhirnya Bapak ya Pak, ketika keberhasilan ini karena dirimu sendiri. Saudara. Merasa one man show. Kehebatanmu karena ini karena aku. Ini karena aku. Ini karena aku. Hati-hati saudara. Disitulah mulainya awal dari sebuah apa? Kejatuhan. Uzia, dia hidup benar karena dia belajar mencontoh, melihat yang baik dari siapa? Dari Amasya, ayahnya. Dia mencontoh tentang keberhasilan memimpin kerajaan Yehuda. Dia mencontoh melihat didikannya siapa? Zakaria.
tentang imannya, tentang bagaimana dia melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu lihat pada ayat yang ke-10 sampai 15, saudara. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur. Karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-jaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. 11. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeiel dan penata usaha Mahasea. Di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. 12. Kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.016 orang. 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri 357.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umbal. 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat membentuk, menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah Uzia, dia melakukannya benar di mata Tuhan. Dia rindu saudara. Kehidupan Uzia ini dapat juga dinikmati oleh orang lain, saudara. Jangan tahan berkat Tuhan hanya sampai di dirimu saja, saudara. Bagikan. Supaya apa? Supaya orang-orang lain pun dapat merasakan berkat Tuhan dalam diri kita, saudara. Uzia, bagi saya ini anak muda inovasi, Bapak Ibu. Ya, dia memikirkan bagaimana pertanian, dia memikirkan bagaimana cara berperang, dia memikirkan bagaimana perlengkapan tentara itu diperlengkapi, Bapak Ibu. Dia memikirkan membuat tembok-tembok gerbang kota, saudara. Membangun kota-kota, saudara. Ayolah, dialah orang Kristen yang bisa menjadi berkat untuk orang lain dari mulai kehidupanmu, saudara. Jangan sampai orang Kristen justru lari dari Tuhan karena kehidupanmu yang gak benar sama Tuhan, saudara. Orang berdebat teologi ya, saudara. Yang ini salah, yang itu benar, yang ini benar, itu salah, saudara. Saya pun sama, Bapak Ibu, saya di WA-in, saudara. Saya bilang ini teologi yang benar, teologi yang bisa dihidupi dan menjadi inspirasi untuk orang lain, saudara. Bagi saya, teologi itu benar. Tapi bagaimana kau membawa teologi itu kepada orang lain? Orang belum kenal Yesus Tuhan, gak kenal teologi ya, saudara. Yang dia kenal hanya ada Tuhan dalam dirimu. Sebulan, 2 bulan ini Bapak Ibu, Instagram saya dikerjain orang, saudara. Ya, saya gak bisa posting, saya gak bisa caption, gak bisa komentar, gak bisa love, Bapak Ibu. Bahkan saya gak bisa pasang untuk broadcast e-flyer, Bapak Ibu, di Instagram saya. Justru yang menolong saya itu bukannya orang-orang Kristen, saudara. Kawan-kawan saya pakai hijab, ya, pakai kopiah, ya. Ditanya sama saya, Bim, kenapa Bim? Katanya. Kok gak pernah ada ulasan lagi di Instagram tentang firman Tuhan, katanya. Kok gak pernah ada lagi cerita-cerita bagaimana kesaksian orang-orang dilayani dirimu? Saya bilang, gue udah kerjain, ada yang report gue. Ya gue posting, ada report lagi masuk. Gue posting, ada kerjaan lagi Bapak Ibu. Setiap hari saya posting 10 kali saya report, saudara. Ternyata yang kasih masukan Bapak Ibu, mereka bilang gini, kenapa ya? Lu kan berbuat baik. Lu cuma cerita tentang kebaikan Tuhan lu. Yang lu lakukan tentang memberikan kasih kepada orang lain. Masih aja sirik ya. Saya bilang gini, karena mereka gak tahu apa yang mereka kerjakan. Saya sangat bersyukur saya dikelilingi orang-orang yang bukan kenal Yesus Tuhan. Kenapa? Dari sanalah saya banyak dapat informasi, saudara. Di sanalah mereka membuat saya ada kayak support untuk saya. Ayo Bim, maju terus, jangan pernah bosan. Nah saya rindu Bapak Ibu apa yang saya kerjakan ini. Ya, dapat menginspirasi Bapak Ibu, janganlah memposting Instagram tentang kemarin lah,
Twitter dan sebagainya yang tentang 19 detik saudara. Enggak menjadi berkat untuk orang lain saudara. Yuk saya dorong hari ini. Usia, sekalipun dia muda. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi hidupnya menjadi berkat untuk orang banyak saudara. Setelah dia belajar melihat yang baik. Usia kemudian lakukan adalah berusaha. Selalu menjadi berkat bagi orang lain. Usia membangun kota. Usia membangun pertanian. Dia memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang Yehuda saudara. Pastikan saudara hari ini langkahmu adalah kau menjadi berkat untuk orang banyak. Saya selalu doa sama Tuhan gini Bapak Ibu setiap malam. Bahkan setiap hari sudah. Ya kan pelayananku ini dapat dinikmati orang banyak. Minimal. Orang lain diberkati dalam pelayananku. Yang kedua. Supaya pelayananku dapat dinikmati oleh Tuhan. Jangan sampai orang lain menikmati pelayanan saya. Tuhan gak bisa menikmati pelayanan saya saudara. Fatal bagi saya. Poin ketiga Bapak Ibu, perhatikanlah langkahmu. Ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan, Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran Tuhan. Dia merasa bahwa dia kuat, dia hebat saudara. Dan muncullah celahnya ini. Celahnya adalah dia menjadi sombong saudara. Awal 2008 gue bangga. Serius gue bangga. Gue pakai toga, ya. Gue wisuda. Terus kemana-mana pakai titel MTH. Ya. Kemana gelar pakai pendeta di depannya. Tapi sejak saya di The Way. Gue gak pernah membanggakan saudara. Serius. Bahkan beberapa teman saya bilangin, ngapain sih gak pakai MTH lagi? Kemarin saya juga tegur teman saya. Udahlah, gak usah terus pengkhotbah gede-gede di flyer lu lah. Terus aja bersama siapa. Kenapa kita orang teologi ya Bim? Kan itu Alkitabiah, pengkhotbah. Di foto, itu bukunya pengkhotbah. Saya belajar menunduk. Saya belajar jadi apa adanya. Saya belajar menjadi orang biasa. Kenapa Bapak Ibu? Kalau khotbah gue jelek, orang gak pernah hakimin gue. Kok S2 khotbah jelek? Kalau gue gak bisa ngajar, orang gak bisa hakimin gue. Kok gak bisa ngajar? Kata S2. Kalau hidup gue gak benar, ya mungkin gue jatuh dalam dosa. Orang gak bisa ngajar gue, kan pendeta. Daerah hidupku ini dinikmati bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi dinikmati oleh orang banyak. Gue pakai gelar pendeta. Gue datang ke kafe misalkan, gue ngobrol sama orang lain. Udah buat jarak duluan, tembok besar, pendeta. Saudara. Saya pengen hari ini saudara. Yuk, Alkitab mencatat setelah ia menjadi apa? Kuat. Ia menjadi apa? Tinggi hati. Doa saya setiap hari saudara. Tuhan ajar gue gak jadi sombong Tuhan. Saya tahu kapasitas saya di mana. Jangan biarkan saya menjadi sombong Tuhan. Langkah inilah memulai usia tidak berhikmat bersama Tuhan. Orang benar harus memperhatikan langkah selanjutnya saudara. Jangan merasa puas dengan apa yang kau kerjakan. Jangan merasa bangga dengan apa yang kau kerjakan Bapak Ibu. Jangan merasa bangga dengan apa yang kau capai hari ini. Itu semua anugerah Tuhan. Bukan karena gagah kuatmu. Bukan karena kau pintar, kau layak. Enggak saudara. Kita hanya sekam di mata Tuhan. Sekalipun hilang semuanya. Ada 3 pesan utama di dalam ayat Bapak Ibu. Usia menjadi sombong. Perhatikan langkahmu. Jangan kita menjadi sombong, saudara. What's your step? Perhatikan langkahmu berikutnya. Ya, kau diberkati Tuhan, kau sombong.
kau menjadi hebat, kau sombong Bapak Ibu. Kau berhasil, kau menjadi sombong. Perhatikan. Yang kedua, pesan utama dari ayat ini Bapak Ibu. Usia mulai tidak setia. Bahkan Alkitab setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. Awalnya setia menggebu-gebu sama Tuhan Bapak Ibu. Alkitab katakan dia mencontoh papanya Amazia, dia mencontoh Zakaria saudara. Tapi ketika dia mulai sombong Bapak Ibu, kesetiaannya Uzia berubah menjadi tidak setia. Ada masalah, kau setia sama Tuhan. Bahkan berpuasa. Ya, 40 hari, belum jawab Tuhan, puasa lagi. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab doa saya. Gak punya keuangan yang bisa mumpuni Bapak Ibu. Dia doa sama Tuhan, Tuhan dia belajar. Kalau aku memberi untuk Tuhan, aku berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia kasih untuk Tuhan saudara. Tapi ketika sudah berhasil, lupa sama Tuhan. Yang ketiga, yang paling kita cermati hari ini saudara. Pada ayat ke-16 bilang ini Bapak Ibu. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara. Memang benar Uzia itu pintar. Memang benar Uzia menjadi berkat untuk orang lain. Memang benar dia inovatif Bapak Ibu. Memang benar dia menjadi kuat saudara. Tapi dia nggak tahu batasannya. Yang hanya boleh membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Hanya imam apa? Keturunan siapa? Harun. Dia merasa dia raja. Kalau dia punya kuasa segala sesuatu bisa gue lakuin. Tapi tidak untuk hal ini saudara. Untuk Tuhan jangan pernah coba-coba. Untuk Tuhan jangan pernah main-main. Untuk Tuhan harus serius. Bagi saya belajar untuk serius sama Tuhan saudara. Tadi pagi saya udah standby jam 7.15 untuk berangkat Bapak Ibu ya. Keluarin mobil, bersih-bersih luar dulu. 7:30 saya mau berangkat Bapak Ibu. Saya naik mobil Bapak Ibu. Baru mau nginjek gas, masukin gigi personal saya Matic Bapak Ibu. Tiba-tiba saya salah melangkah. Pret. Karena saya sobek saudara. Saya mikir ulang lagi. Udah 7:30. Kalau berangkat gue mau khotbah. Ya akhirnya saya diam sejenak. Gue turun. Mati mesin. Buka pagar lagi gemboknya. Ambil celana di cucian. Saya setrika dulu Bapak Ibu. Ya, buka sepatu. Pasang lagi sepatunya. Buka pintu lagi. Makan waktu 20 menit saudara. Berangkat jam 8 tank saya baru berangkat. Tuhan gue mau khotbah. Tuhan tahu gue melakukan yang terbaik. Tapi ada tantangan. Saudara. Justru tantangan itu membuat saya semakin semangat sama Tuhan. Harus tepat waktu. Untuk Tuhan jangan main-main saudara. Beri yang terbaik. Ayo saudara. Yang keempat saudara. Setelah kau perhatikan langkahmu berikutnya. Pada ayat yang ke-17 dan sampai 19 Bapak Ibu. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." 19. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap kepada imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran apa? Ukupan. Gue paling senang nih kayak gini. Banyak hamba Tuhan gak berani menegur orang kaya saudara. Banyak hamba Tuhan kompromi dengan dosa. Banyak hamba Tuhan lihat uangnya banyak. Orang itu kasih persembahan ke gereja. Gak berani negor dosa saudara. Gua senang nih sama Imam Azaria saudara.
Dia dengan orang-orang tegas, dia tahu itu dosa, dia tahu itu raja, tapi dia berani ngomong tegas hari ini saudara. Saya akan ada kompromi dengan orang berbuat dosa. Yang gue benci dosanya. Tapi gue mengasihi orang berdosa. Saya berani negor. Saya beberapa hari yang lalu saya tegur sahabat saya, pendeta. Salah bila salah, benar bila benar. Lu tahu kau dalam firman Tuhan? Iya. Ngapain lu lakuin? Saya tegur, saudara. Sekalipun itu sahabat saya. Sekalipun itu orang kaya, saudara. Gue tegur. Karena bagi saya, gue gak hidup dari uang lu. Bagi saya, A ya bila A, B ya bila B. Lu kesinggung urusan belakangan. Yang penting saya melakukan bagian saya. Harus tegas. Tegur kesalahan, saudara. Tuhan itu gak pernah mentolerir dosa hanya karena jasa, saudara. Lu merasa hebat bangun gereja banyak. Terus bisa kontrol tuh semua pendeta. Gak bisa bagi saya. Saya bukan pendeta yang bisa dibeli dengan uang, saudara. Dan itu saya buktikan setiap hari, saudara. Pak, kok boleh jangan negor tentang dosa, Pak. Khotbah hari ini, Pak. Kenapa, Bu? Ya, nanti per bulan persembahan saya tambahin, Pak. I don't care. Pak, kalau boleh, Pak, pakai jas rapi, Pak. Kenapa pakai? Ya mau lu, Pak, di desa, Pak, gereja harus pakai jas. Lu di desa pakai jas, gue di kota pakai begini, saudara. Lu pakai jas, tapi gak berani negor dosa buat apa? Bagi saya, gue begini, gue tegur dosa. Kesinggung terserah. Kok kesinggung bagus. Mau singgung nanggung khotbah, puji Tuhan. Nanggung khotbah, gak apa-apa. Karena Bapak Ibu, karena saya mau mencontoh Imam Azaria. Berani menegur kesalahan. Supaya apa? Supaya Usia bertobat. Karena Usia marah Bapak Ibu. Lihat, Tuhan tidak pernah melihat jasamu untuk gereja. Lihat baik Bapak Ibu, sekalipun dia orang benar katanya. Sekalipun dia mencontoh Imam Zakaria dan Amasya Bapak Ibu. Tapi pada ayat, apa Bapak yang ke-19. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam. Timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan. Dekat mesbah pembakaran ukupan. 20. Imam kepala Azaria. Dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusir dari sana. Dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah apa? Menimpakan tulah kepadanya. 21 Bapak yang terakhir. Akhir Usia. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Gue baca ini berkali-kali saudara ya. Seminggu baca Tuhan. Jangan sampai apa yang kumulai dengan roh Tuhan. Gue akhiri dengan daging saudara. Jangan kau mulai dengan roh. Kau akhiri dengan daging saudara. Passion saya untuk Tuhan. Semalam ada komsel ya. Komsel saya bagi dengan grup Awi ya. Komsel kedua. Baru gue mulai jam 7.15. Saya habis dari Bekasi saudara. Baru muncul di grup saya. Tiba-tiba saya baru nyalain mikrofon. Ngebahas tentang cupang saudara. Apa bukan cupang dengan kesetiaan? Saya bingung saudara. Gue mulai dari mana? Ditanya. Kan khotbah Pak Pilio. Gue gak denger sebelumnya. Ya. Tapi saya berusaha melelah, saudara. Kalau saya bilang, saya kesalahan sedikit. Karena saya ditolong Tuhan pada masa zaman dulu, Bapak Ibu, ketika saya masih hidup yang kelam. Maka kenapa sampai hari saya berani memberikan total yang terbaik sama Tuhan. Kenapa? Harusnya gue udah mati. Yang gue kerjakan dulu fatal. Harusnya anak buah gue yang ditembak mati itu gue juga termasuk. Tapi karena anugerah Tuhan, saya masih berdiri di mimbar hari ini. Saya memberi yang terbaik sama Tuhan. Kenapa? Saya tahu Tuhan telah menggantikan hidup saya dengan hidupnya, saudara. Ayo, langkahmu berikutnya itu menentukan. Apa yang kau mulai dengan roh, jangan kau akhiri dengan apa? Daging.
king. Saudara. Biarkan pagi hari Bapak Ibu, firman ini, renungan ini, khotbah ini bisa menyerahkan kita semuanya. Jangan menjadi sombong. Tutup Alkitab kita, datang sama Tuhan pagi hari saudara.